Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaturik Krajengan Probolinggo Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wasi Hanan beserta keluarga besarnya, dan yang kami hormati Kepala SMA Islam Miftahul Ulum Gus Habibur Rahman, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum Bapak Setio Haryogo, dan yang kami hormati Kepala TK Siti Khadijah Ibu Afaf, dan tak lupa yang kami hormati serta banggakan segenap guru baik dari SMA, SMP maupun dari TK yang sangat kami muliakan serta hormati. Hadirin, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan bisa berwajah dalam keadaan sehat walafiat, tiada lain dan tiada bukan dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif atau pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan kita lalui bersama calon guru penggerak SMP Islam Miftahul Ulum yang terhormat Ibu Dewi Ningsi SPD. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke harigaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah seperti pada saat hari ini. Hadirin yang kami muliakan, untuk menghemat waktu, adapun acara pada siang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua sambutan kepala sekolah, dan merupakan acara yang ketiga pemaparan materi atau acara inti, dan merupakan dengan diselingi sharing bersama, dan merupakan acara yang terakhir penutup dan doa. Baiklah hadirin, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Mu'minina amin. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang kedua merupakan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum kepada yang terhormat Bapak Setio Haryogo. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru baik dari TK, SMP maupun SMA yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir bersama guru penggerak di SMP Miftahul Ulum angkatan ke-9. Ya mungkin Bu Dewi bisa disusul dengan guru-guru lainnya ya. Jadi tidak ada cuma satu di sini, tetapi kalau bisa semuanya menjadi guru penggerak. Keuntungannya apa jadi guru penggerak? Nah, kalau ada sertifikasi
dan lain-lain, tunjangan-tunjangan dinomorsatukan, punya poin tersendiri ya. Terus juga semoga ini mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, kira-kira sebelum nanti dibantai habis dengan guru penggeraknya, saya ingin tahu maksudnya apa penerapan atau pemahaman Dewan Guru baik Bapak maupun Ibu Guru tentang budaya positif. Kira-kira menurut jenengan apa Pak Setur? Setelah saya membaca tadi sedikit yang bisa saya ambil, definisi ini merupakan implementasi atau penerapan budaya positif yang kita harus terapkan kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu memiliki budaya yang baik di dalam sekolah. Positif itu untuk siswa seperti apa? Kalau syukur-syukur kalau bisa dilaksanakan seterusnya mulai hari ini, karena kita sudah mempunyai guru penggerak. Jadi kalau ada apa-apa silakan menghubungi Bu Dewi ya. Bu, anak saya kok begini, gimana solusinya? Nah, silakan ke Bu Dewi, karena dia sudah diajarin minimal punya ilmu di atas kita. 24 jam harus itu ya. Ada WA masalahnya, tenang. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga ini memberi manfaat yang besar buat ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk menghemat waktu, mari kita lalui bersama calon guru penggerak kita SMP Islam Miftahul Ulum yang akan memaparkan materi-materinya. Kita sambut Ibu Dewi Ningsi SPD. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang teman-teman di sini bukan ya dikatakan acara formal ya. Saya berharap tidak terlalu kaku. Kalau dikatakan kaku banget, saya rasa sampai detik ini masih terlalu kaku menurut saya. Jadi kalau kaku, nanti kalau kita berkolaborasi, kita sharing, kita tanya jawab, itu kesannya nanti ada paradigma salah dan benar. Padahal saya mengundang teman-teman di sini tidak ada yang pintar atau tidak ada yang tidak tahu sama sekali, tidak. Jadi saya mengundang teman-teman di sini untuk sama-sama belajar praktik baik. Saya juga belajar dari teman-teman, teman-teman juga bisa belajar dari apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi teman-teman minta tidak usah terlalu kaku, karena di sini saya juga akan mengajak teman-teman main. Jadi santai aja, di bawah santai. Di sini teman-teman saya mengumpulkan, terima kasih sekali untuk kedatangan Kepala Sekolah TK Siti Khadijah, Ibu Afaf, sama rekan-rekan SMP Islam Miftahul Ulum dan teman-teman juga dari SMA Islam Miftahul Ulum. Terima kasih banget, terima kasih sekali atas kelonggaran waktunya untuk menyempatkan saya, untuk menyempatkan hadir pada kegiatan penerapan dan pemahaman budaya positif bersama saya. Jadi sebelum itu saya akan mengajak terlebih dahulu Bapak Ibu biar tidak kaku dan tidak tegang untuk kita ice breaking dulu. Nah, jadi ice breaking ini penting. Makanya kemarin saya search di artikel-artikel di Google itu ternyata dampak dari ice breaking ini sangat penting, sangat besar. Jadi Bapak Ibu guru baik TK, kalau TK setiap hari Bu Afuf ice breaking, saya lihat SMP, SMA itu tidak perlu malu apa bagaimana. Karena memang kebutuhan dasar manusia salah satunya untuk mencari kesenangan. Nah, untuk itu biar kita tidak kaku-kaku, saya minta untuk Bapak Ibu berdiri semua, kita ice breaking dulu.
saya dari SMP Miftahul Ulum. Saya masih calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Datang dan terima kasih untuk para dewan guru hebat dari SMA, SMP Islam Miftahul Ulum dan TK Siti Khadijah. Sebelum langsung kita menginjak materi, ini ada sebuah pertanyaan pemantik nih teman-teman. Kira-kira apa itu budaya positif? Tadi di-spill sama Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari teman-teman, dari pernyataan dari teman kita Pak Sudur tadi bisa memberikan sedikit dasaran apa ya kira-kira budaya positif itu, atau Arifin? Budaya saja, budaya. Ya, mungkin menurut saya budaya itu adalah suatu kegiatan atau suatu kebiasaan seseorang di dalam suatu daerah, baik itu lingkup sekolah maupun lingkup daerah tertentu, itu menurut saya yang bersifat positif. Bagus banget, setuju banget itu Pak Arifin. Jadi budaya yang disampaikan Pak Arifin itu kegiatan atau kebiasaan yang ada di suatu daerah tersebut. Ya, berarti sekolah kita seharusnya ada dong budayanya. Iya. Ada lagi dari Guru Putri? Oh, Brenda sepertinya mau menambahkan. Ya, namanya budaya itu sudah kebiasaan yang dari anak-anak. Contohnya misalkan membuang sampah sembarangan itu kita terapkan untuk buang sampah pada tempatnya. Itu ya, setuju banget sama yang disampaikan Pak Arifin sama Bu Enda, ada keterkaitan antara budaya positif dengan kegiatan dan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di sekolah maupun di suatu daerah. Jadi Bapak Ibu, budaya positif, budaya itu kebiasaan. Kebiasaan yang biasanya dilakukan di suatu masyarakat. Terkadang di suatu daerah sama daerah yang lain ini tidak sama. Seperti budaya yang ada di Jatiurip, Probolinggo, ketika budayanya dibawa ke Mojokerto, tempat saya, itu ternyata tidak sama, ada perbedaan. Begitupun di sekolahan kita dan sekolahan yang lain. Sedangkan untuk apa itu budaya positif? Kebiasaan yang larinya ke arah yang positif. Pertanyaan pemantik berikutnya, pentingkah seorang guru memahami budaya positif yang perlu diwujudkan di sekolah? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Penting. Iya. Alasannya. Nah, kalau di sini tidak apa-apa. Penting. Coba kasih alasan. Penting. Kenapa kok penting? Kenapa guru itu kok penting memahami budaya positif dan harus diwujudkan? Kenapa penting? Ya, karena pendidikan ke murid. Jadi contoh ke murid. Ada lagi jawaban? Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Semuanya kita di sini belajar. Guru harus memahami budaya positif di sekolah. Pentingkah itu? Sangat penting jawabannya. Karena seorang guru ketika di sekolah tugasnya itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya siswa. Jadi segala kegiatan itu Bapak Ibu harus difokuskan ke siswa. Dan kita juga harus yang menumbuhkan budaya positif itu. Kalau budaya positif itu masih belum tumbuh, kita wajib menggali. PR kita banyak Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menggali itu bukan urusan 1-2 hari, bisa berbulan-bulan. Kalau gurunya belum bisa menggali, ya harus digali budaya positif apa di sekolah kita. Karena ketika guru itu ada di sekolah, fokusnya
3. Fokusnya guru ketika sudah di sekolah itu 3. Siapa saja itu? Pelajar, murid, siswa. Sama aja ya. Memang benar. Fokusnya kita itu murid. Tidak ada yang lain. Jadi segala bentuk kegiatan di sekolah harus berpusat kepada murid dan harus memenangkan hati murid. Gimana itu PR-nya guru? Tanggung jawab besar. Konsep-konsep inti dari budaya positif ada disiplin positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari apa disiplin positif? Menurut Bapak Pendidikan Nasional KHD Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Siswa Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470 beliau mengatakan self discipline. Kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Jika tidak, cakap, wajib pengusaha lain yang mendisiplinkan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu sudah harus punya disiplin dari dalam dirinya kita sendiri. Kalau kita tidak cakap, wajib kepala sekolah yang memberitahu gurunya. Kalau murid tingkatannya gimana Bu? Kalau misalnya belum ada disiplin dalam dirinya sendiri, yang murid ya harus guru yang mendisiplinkan. Guru siapa yang mendisiplinkan? Kepala sekolah. Kepala sekolah siapa yang mendisiplinkan? Kalau masih belum disiplin, kira-kira pengawas punya Ki Hajar. Oh berarti kalau saya ini masih belum positif ya, jangan emosi kalau misalnya ada yang menegur, mengingatkan. Karena memang guru itu harus memiliki disiplin dalam dirinya terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa disiplin terhadap dirinya kita boleh mendisiplinkan siswa. Tapi kalau guru belum tergerak memiliki disiplin yang kuat di dalam dirinya, gimana kita mau mendisiplinkan siswa? Kalau orang sudah memiliki disiplin positif di dalam dirinya, artinya dia mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Artinya orang yang sudah memiliki disiplin positif di dalam dirinya, dia mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kenapa demikian? Karena dia sudah percaya, dia sudah memegang nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Contohnya misalnya, sebagai wali kelas itu tugasnya banyak sekali. Ya kita pilihan aja, kita mau mengerjakan apa tidak, itu pilihan kita. Cuma kalau kita sudah memiliki disiplin positif di dalam dirinya kita, jadi nilai-nilai yang kita percaya seperti tanggung jawab, disiplin, tepat waktu itu kita pegang. Saya percaya kok saya ini orangnya punya nilai seperti ini, jadi itu saya lakukan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu hanya karena dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Artinya apa? Motivasi perilaku manusia itu ada banyak. Ada yang cita-citanya dari guru karena desakan dari orang tua, ada yang cita-citanya jadi guru karena lingkungan, tapi banyak juga yang jadi guru cita-citanya dari dalam dirinya sendiri. Memilih untuk menjadi guru itu besar tanggung jawabnya dan tidak mudah. Karena PR kita itu ke sesama manusia, yaitu murid. Dan murid pun demikian. Kira-kira murid
ngasih tugas itu motivasinya kemana? Oh, karena takut dihukum, karena takut kena konsekuensi, atau apa lain-lain. Oh enggak, ini tugas saya sebagai murid. Apa sudah demikian? Yuk kita pahami bersama-sama apa saja motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau tanya, muridnya kita motivasinya itu ada di mana? Nomor 1 kan? Nomor 2 kan? Nomor 3? 1, 2, betul? Setuju? Murid kita masih ada di nomor 1 dan nomor 2. Betul, saya setuju sekali. Insya Allah pulang dari sini kita dapat manfaat dari pertemuan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan misal nih, ada murid, ini misal, contohnya itu seperti ini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering sekali, jangan kita dan saya saja. Saya kalau kasih murid tugas itu harus dikumpulkan, sehingga itu pasti itu sudah. Berarti saya ini masih banyak sekali kurangnya menjadi guru. Terus gimana dong Bu Dewi? Kita ulas satu-satu. Jadi dampaknya Ibu Bapak, kalau misalnya ketidaknyamanan atau hukuman, ini murid itu akan terbiasa dia ngerjakan tugas karena takut terus. Karena ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Motivasi ini disebut dengan motivasi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa itu kita masih lakukan? Misalnya juara 1 dalam menulis teks sastra, misalnya kita kasih di penghargaan ke murid. Oke, itu tidak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, murid akan ketergantungan, melakukan sesuatu bukan di dalam dirinya, tapi ingin dikasih sama gurunya. Ini kemarin ini, saya belum sampai sini belajarnya. Jadi kemarin anak-anak yang mengumpulkan tugasnya saya itu ibu kasih semacam hadiah. Ternyata salah saya. Saya kira untuk mengasih hadiah itu biar motivasi belajarnya murid makin meningkat, makin suka sama gurunya, semangat sekali. Ternyata itu keliru. Ternyata itu nanti tergantung terus. Dia maunya belajar, maunya dikasih imbalan. Nah, solusinya Bapak Ibu ada di poin nomor 3. Tadi disiplin positif, tugas guru menggali disiplin positif di dalam dirinya sendiri sebagai guru dan di dalam dirinya murid. Yang ketiga ini, yang paling ideal, murid atau orang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya sebagai murid tugas saya belajar. Wajar saya kalau mendapatkan tugas. Jadi saya harus mengerjakan sesuai arahan Bu Rahma misalnya. Saya ingin menjadi murid yang diimpikan sama Bu Rahma, yang disukai sama Bu Rahma, yang dibanggakan sama Bu Rahma. Itu harus kita timbulkan, Bapak Ibu. Karena murid-murid harus memiliki nilai yang dipercaya, yaitu tadi apa saja nilainya: disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, masih banyak lagi nilainya. Ini bisa dilakukan gak langsung sandet katanya orang Jawa, pelan-pelan. Lo gak iso Bu, ada gak dihukum gak iso, gak mandek. Tapi Bapak Ibu, jerahnya itu cuma
sebentar. Kapoknya itu cuma sebentar kalau misalnya hukuman. Penghargaan pun kita capek. Mau dikasih hargai apa lagi, capek gurunya. Jadi bagaimana kalau kita menggali nilai-nilai di dalam dirinya murid? Tugas siapa? Tugas guru. Tanggung jawab guru besar. Iya. Di dalam motivasi perilaku manusia ini sering sekali kita masukkan ke dalam hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman hampir semuanya tidak datang Yasin, maju depan, pasti itu saya, bukan orang lain. Tidak mau itu rambut panjang, asli dia makan dipotong, betul ya? Iya. Restitusi konsekuensi. Coba sekarang saya mau tanya, antara hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak? Hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman itu akibat dari apa yang dia lakukan, yang diberikan oleh orang lain terhadap diri. Kalau konsekuensi itu dampak dari perbuatannya sendiri yang dia harus bertanggung jawabkan. Misalnya kalau dia nggak piket dan lain sebagainya. Nah, sebelum melanjutkan, tapi saya mau tanya sebenarnya yang poin sebelumnya, poin 3, untuk memberikan kesadaran terhadap murid. Nah, triknya bagaimana? Karena kalau poin yang 1, 2 itu adalah ciri khas siswa kita misalnya, dan itu nggak bisa dipungkiri ya. Nah, yang poin ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lah, untuk menumbuhkan kesadaran seperti itu membutuh proses. Bagaimana triknya? Karena terkadang kesabaran saya setipis kulit bawang merah. Betul, yang dirasakan Bu Fani itu juga dirasakan semua Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini. Ya, betul. Saya pun demikian sampai detik ini mikir mau gimana modul ini saya terapkan di dalam anak-anak. Jadi begini, gak cuma Bu Fani aja ya. Jadi begini, setelah mempelajari modul ini itu ada penyelesaian di akhirnya disebut dengan restitusi. Di restitusi itu seorang guru yang masuk di kelas, entah itu dia itu di awal pembelajaran atau di tengah-tengah semester, tapi saran saya di awal masuk, pas murid masuk awal itu, sebelum itu harus membuat sebuah keyakinan bersama dengan murid. Bukan guru yang menentukan, tapi murid bersama guru membuat keyakinan di dalam kelas. Keyakinan itu seperti apa? Nanti ada di next slide. Keyakinan itu harus disepakati. Jadi intinya itu, yang pertama yang harus dilakukan guru itu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di situ guru harus meluangkan waktu. Di situ poinnya yang didapat, 1, murid membuat sendiri peraturan di dalam kelasnya. Di dalam kelasnya pasti peraturannya dilarang terlambat, dilarang nyontek, dilarang. Kemudian dari dilarang itu diubah menjadi keyakinan. Diubah menjadi kesepakatan. Kesepakatannya misalnya gimana, Bu? Dilarang datang terlambat. Berarti kesepakatannya gimana? Datang tepat waktu. Dilarang gaduh saat guru menjelaskan. Jadi kira-kira kesepakatannya apa, Bapak Ibu? Konsentrasi pada saat KBM. Jadi itu harus diterapkan dulu ke murid. Setelah murid percaya dan meyakini, kita ketika ada masalah, ada kasus, jadi kita kembalikan ke murid. Kita tanya ke murid,
kesalahan tersebut? Memang bisa Bu, yo angel Bu, sulit. Saya ini melakukan tapi enggak, tapi apa salahnya kalau mencoba? Dari ketiga ini gak bisa seorang guru langsung langsung pindah ke nomor 3, tidak bisa Bu. Harus sedikit. Jadi poin yang ketiga itu kita sadarkan murid. Nah, kamu lupa kalau kita sudah membuat kesepakatan, keyakinan dan nilai-nilai di dalam kelas. Oh iya Bu, pasti gini. Terus gimana? Kamu datang terlambat terus bagaimana ini? Nilai yang kamu ambil kemarin gimana? Oh iya Bu, datang tepat waktu. Kamu mau berubah nggak? Gimana solusinya? Harus kita sadarkan psikologinya dulu. Kalau kita terus-terusan kasih hukuman, betul katanya Bu Faik, capek banget. Solusinya gimana kalau kita langsung tembak ke psikologinya anak? Kita bikin kesepakatan dulu, kita ambil nilai-nilainya dulu, kemudian kalau ada kasus kita balikkan ke anak. Kamu lupa gimana kemarin nilai-nilai yang sudah kita ambil, kita sepakati bersama. Oh iya Bu, pasti gini anak-anak. Kalau lupa kita ingatkan. Kita tembaknya itu ke psikologinya anak, kesadarannya anak. Gak bisa ini langsung menghilangkan hukuman, menghilangkan penghargaan, ini gak bisa Bu. Gak bisa. Pelan-pelan, tapi kita coba juga yang nomor 3. Karena kita sudah mengenal yang nomor 3, jadi kita coba yang nomor 3. Biasanya kalau dulu saya sering mengamati guru SMA, ternyata guru SMA itu pendekatannya itu lebih ke apa ya, ngajak ngobrol murid. Kalau di SMP tidak butuh sama saya. Insya Allah kalau tahu itu guru, PR-nya saya sebagai guru ini banyak dosanya. SMA, ternyata SMA dalam menangani kasus setiap murid itu ngajak ngobrol. Karena itu intinya, ngajak ngobrol. Karena kita nggak tahu anak berbuat itu latar belakangnya itu apa, kita nggak tahu. Kita nggak boleh langsung menjudge. Kenapa datang terlambat? Bla langsung dikasih hukuman. Kita tidak tahu di baliknya dia datang terlambat kenapa. Hukuman dan konsekuensi tadi dibilangkan sama Bu Faik, kalau hukuman itu dilakukan murid dan murid mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi ditanggung sendiri. Ada lagi Pak yang mungkin pandangannya Pak Sudur, hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa? Jadi hukuman itu menurut saya merupakan efek jerah yang diberikan guru kepada murid. Itu pemahaman guru yang dulu. Tetapi hal positifnya masih ada di dalam hukuman itu, yaitu efek jerah. Sedangkan konsekuensi itu merupakan pemahaman dari hukuman. Kalau kamu melakukan ini nanti kamu seperti ini. Ya, konsekuensinya itu. Itu saja dari saya. Jadi hukuman yang disampaikan Pak Sudur, kalau hukuman pasti menimbulkan efek jerah. Betul sekali, pasti jerah. Pasti, anak itu pasti jerah. Sedangkan konsekuensi itu apa namanya? Dari hukuman anak akan, kamu tahu kan kalau misalnya kamu ini apakah konsekuensinya itu betul juga. Jadi hukuman itu efek jerahnya sebentar. Konsekuensi jerahnya juga sebentar. Habis itu anak-anaknya kita pasti mengulang lagi. Kita sebagai guru capek kalau terus-terusan dihukum, tidak ada kesadaran diri sama sekali. Dihukum, maju ke depan, baca Yasin dan lain-lain. Begitu terus, ada terus. Sudah
konsekuensi. Kalau hukuman itu jadi dilakukan, murid datang terlambat, dihukum misalnya push up, itu langsung, tidak ada rencana, tidak ada rencana jauh-jauh hari. Pernah kita merencanakan hukuman? Tidak nyapu di kelas, ayo nanti siapa yang nggak nyapu? Langsung gitu gurunya. Ayo lari di rumah. Pernah kita itu direncanakan dari rumah? Tidak. Dadak. Langsung. Kalau konsekuensi biasanya diomongkan dulu oleh wali kelas atau guru mapel. Ibu kan gimana kemarin kesepakatannya kita kalau tidak mengerjakan tugas terus kenapa? Apa konsekuensinya? Berarti itu sudah kasusnya sudah ada, ditanyakan sama gurunya apa konsekuensinya. Oh iya Bu, menyalin Bu. Tahu kan konsekuensinya apa? Menyalin. Nah, ini ada efek negatifnya juga. Anak itu akan kehilangan waktunya bermain dengan temannya karena mengerjakan konsekuensinya itu tadi. Tidak apa-apa, hukuman konsekuensi kita pelankan, kita ganti dengan restitusi. Gimana restitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Faid tadi, semoga ini sedikit mewakili. Jadi kita bikin dulu Bapak Ibu keyakinan kelas. Kita bikin keyakinan kelas yang disepakati dan disetujui oleh murid, bukan guru. Oh kamu harus ada, bukan, harus murid, dibimbing oleh guru. Saya tampilkan videonya. Jadi video itu saya buat memang untuk saya tampilkan kepada teman-teman cara membuat keyakinan kelas. Jadi guru kita hanya mendampingi peraturan semuanya dari murid, kemudian kita mengubah peraturan itu menjadi keyakinan, kemudian menjadi kesepakatan, kita ambil nilainya. Misalnya murid tidak memakai baju lengkap, padahal kesepakatannya rapi, datang tepat waktu, rapi. Nilai yang diambil di situ, yang disarikan apa? Yo disiplin. Itu harus kita tarik benang itu. Kalau kita sudah bikin itu dilanggar sama murid, kita kembalikan aja. Solusinya ke murid sendiri, jawabannya ke murid sendiri. Kasus-kasus itu mampu kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Anak ketika ada kasus kita panggil, kita tanyakan, benar nak yang kamu lakukan itu? Apa kamu yakin kalau itu betul? Pasti anak terdiam. Ya kita tanya jangan sama kecil. Kalau sama kecil kita nggak dihargai sama murid. Kalau kita gimana? Benar itu yang kamu lakukan. Kamu
harus iya, ibu paham. Sebagai manusia kita juga punya salah, banyak sekali salahnya. Ibu pun pernah melakukan, harus diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biar murid gak langsung down, kita panggil. Dipanggil moro-moro, oh baik, wah langsung down. Ya kita tembak dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kalau murid sudah tertunduk, kita baca ekspresinya murid. Kalau murid sudah tertunduk, ada rasa bersalah, baru kita next ke sisi berikutnya, validasi tindakan. Kira-kira kamu kan sudah percaya kalau itu salah. Apa sih alasanmu melakukan itu? Nah, itu digali. Gak ketemu, ditanyakan terus sampai digali. Teman saya itu CDP itu ngomong, Cik sore ini saya restitusi, bilang gini. Dia 15 menit, ya apa kata 15 menit? Wong skenario nya sudah diatur, tapi kalau saya tidak. Restitusi sungguhan 40 menit sungguhan, karena memang saya gali itu sungguhan ini, gak coba-coba anak ini. Kita bisa kok membaca wajahnya murid itu bisa. Setelah murid menjelaskan alasannya melakukan perbuatan itu, kita baru bisa menanyakan keyakinan. Oke, kalau kamu sudah memberikan alasan, coba ibu akan ingatkan lagi. Kita kan pernah bikin keyakinan kelas, kesepakatan, kamu juga sudah setuju. Coba kamu ingat gak? Pasti dia jawab, oh iya bu, lupa bu. Kita ingatkan. Kalau sudah demikian, solusinya gimana kira-kira? Ya saya akan datang tepat waktu lah. Datang tepat waktunya gimana kira-kira? Kira-kira gimana caranya datang? Ya alarm. Nah kalau alarm nggak ada, yang minta bangunkan teman. Biar murid sendiri yang mencari solusi itu. Guru hanya menanyakan terus, bikin pertanyaan yang bermakna sehingga murid itu ngomong terus dari dasar hatinya. Yang bawah sama sisi yang sebelah sini tidak kita temukan, kita tidak bisa lari ke sisi yang sebelah sini. Jadi harus kita temukan dulu. Kita harus menggali itu. Jadi kalau ada kasus, Bapak Ibu, kita stabilkan dulu identitasnya. Habis itu kita validasi tindakan yang salah. Habis itu baru lari ke meyakinkan, menanyakan keyakinan kepada murid. Di situ guru baru tanya solusi. Kamu kan percaya kalau itu melanggar, solusinya bagaimana? Itu guru itu. Terkadang tanpa disadari, seorang guru langsung menyalahkan murid tanpa tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Murid itu juga manusia, kita guru juga manusia. Terkadang kita langsung menyalahkan tanpa tahu 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh murid. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup rumah, tempat tinggal, pakaian, makan, minum. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Jadi misalnya kalau ada murid rame, tidak fokus di kelas, ya mungkin dia tidak terpenuhi ini 5 kebutuhan dasar manusianya ini tidak terpenuhi dia. Misalnya gurunya nggak asik, gurunya nggak enak, makanya cubit-cubitan, rame. Atau ada lagi murid yang mencuri barang milik temannya. Kira-kira kalau mencuri barang milik temannya, kebutuhan mana Bapak Ibu yang tidak terpenuhi? Bertahan hidupkah? Kebebasankah? Kasih sayangkah? Bertahan hidup ya. Dan kasih sayang, karena dia minta diperhatikan sama karena di rumah kadang-kadang anak didik kita itu gak diperhatikan sama orang tuanya. Makanya kadang pacaran, anak-anak yang pacaran itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang
sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Makanya dia cari kasih sayang yang lain. Oh iya, habis belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti besok atau lusa kalau ada kasus kita telisik dulu latar belakang tindakan itu. Kalau murid kita kelima ini sudah terpenuhi, gak ada istilah anak nakal. Iya, gak ada istilah anak nakal, jauh kocoknya. Ini nih yang sering baca. Kalau anak-anak berkata jorok, membuli teman, itu kira-kira kebutuhan dasarnya mana Bapak Ibu? Yang kasih sayang tidak terpenuhi, kurang perhatian, makanya dia ngomong jorok, bully teman, jotos teman. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol, bisa dibaca di depan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana nih? Sebagai guru kepada siswanya, posisi yang mana nih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Semuanya. Iya, memang semuanya. Tapi setelah dari sini saya harap tidak semuanya. Jadi penghukum itu ya itu tadi, hukum. Lihat anak didik rambutnya panjang tanpa restitusi langsung potong. Penghukum merasa bersalah biasanya gini, dia tidak marah tapi kamu itu lo gimana sih, kan perjanjiannya itu gimana, lupa kamu, pasti murid tidak nyaman, merasa bersalah. Ya tidak, teman, teman ini, ayo, itu kan akrab, tapi murid tergantung, merasa ketergantungan sama gurunya, tidak bisa mandiri menghadapi segala sesuatu. Sedangkan pemantau terus, makin, ya, ya. Kamu salah ya, ayo kamu jawab. Nah gitu. Padahal seharusnya murid harus bertanggung jawab atas tindakan atau perilakunya sendiri dengan bimbingan guru dengan cara direstitusi tadi. Yang kelima, manajer. Manajer ini posisi yang paling ideal yang digunakan untuk guru karena manajer ini membimbing murid sampai menemukan jalan keluar untuk menghadapi masalahnya. Murid diminta bertanggung jawab dengan bimbingan guru. Caranya gimana? Ya restitusi tadi, stabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan yang terakhir. Tidak semua loh Bapak Ibu bisa dihukum, capek. Ya tidak, capek. Sudah selesai. Kira-kira dari kegiatan ini saya ingin ada sharing. Saya ingin ada sharing sekitar 1, 2 orang, 3 orang untuk masalah yang kita hadapi di dalam lembaganya, boleh dari SMP, SMA, baik nanti disusul sama Bu Afaf. Kira-kira yang masih berkecambuk di dalam hatinya Bapak Ibu itu yang mana? Kita sharing, kita nanti biar dikasih umpan balik sama teman-teman. Monggo, bisa. Ini bercerita pengalaman sambil lalu mau sharing bertanya antara menghadapi siswa-siswi SMA dengan SMP itu apakah berbeda atau sama? Soalnya selama saya mengajar itu masih belum pernah mengajar di lembaga SMP dan di bawahnya, sehingga yang ada di pikiran saya itu seperti sampai kapan saya bertahan di lembaga ini, seperti itu Bu. Karena pamornya luar biasa. Luar biasanya itu ketika diadakan hukuman, benar memang efek jerahnya itu bersifat
Begitu Pak. Ketika dikasih materi seperti itu, dikasih materi yang fokus itu hanya beberapa saja di dalam kelas, bisa dihitung. Bahkan mayoritas itu banyak yang tidak fokus sama mata pelajarannya. Sampai saya merasa seakan-akan saya itu tidak pantas aslinya menjadi guru. Sampai ada perasaan trauma ingin berhenti di dunia pendidikan, ingin pilih yang lain gitu Bu, karena seperti ini. Yang saya tanyakan, apabila di bawah lembaga yang bawah kayak SMP yang berpengalaman di lembaga MI dan lain-lain seperti itu, gimana kasusnya? Terus mau pindah Terima kasih, luar biasa pertanyaannya dari Bu Rahma. Itu semuanya kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Semuanya merasakan capek, lelah, gajinya dinding. Tanggung jawabnya besar sekali. Secara mesin tanggung jawabnya besar. Anak-anak cik makalnya kalau dibilangin monggo. Sebelum saya tanggapi untuk usia SMP dan SMA itu memang ada perbedaan sedikit, tetapi tahapannya sama. Seperti contohnya kelas 1, kelas 10 itu sama, ingin menunjukkan kepribadiannya, identitas masing-masing. Baru yang ke kelas 2 SMA, kelas 2 SMP itu sudah mulai aktif untuk menemukan jati dirinya sendiri. Jadi kasarnya itu sudah aktif ya, sudah aktif kelas 2. Baru kelas 3 itu sudah mulai kedewasaannya tumbuh. Nah, di SMP juga gitu. Kelas 1 masih mengenal, masih anak-anak. Baru kelas 2 sudah mulai keluar, sudah mengeksplor ya. Mengeksplor tapi keluar belajar terkadang gitu. Kita sebagai pendidik tidak boleh putus asa, karena ini merupakan investasi akhirat kita. Kalau kita merubah haluan kepada yang lain, belum tentu kita mempunyai investasi yang besar ini. Walaupun gajinya kecil ya, tapi investasinya insya Allah barokahnya besar ya. Jadi itu terdiri dari kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kalau saya melihat dari SMP dan SMA memang gitu. Saya pernah pengalaman ngajar di SMA, nostalgia, masih mensosokkan ya, mensosokkan seseorang yang setuju dengan hatinya. Oh iya, mau riak kok masuk, mau tak masuk bahaya ya. Mau melihat depan, gitu ya. Kalau bukan sesuatu itu yang masuk atau yang lain, kita dibuat enteng ya. Nah, itu bukan di lembaga ini saja, di lembaga lain itu juga gitu. Kalau saya di sini tinggal lihat, sudah dulu. Ya, tapi ada yang enggak. Kalau pernah saya ngajar di lembaga lain, saya masuk kan, saya bukan belum tahu lingkungannya. Tidur semua muridnya. Tidur semua, itu bukan cuma laki-laki, yang perempuan tidur juga. Ya, maka dari itu kita itu harus merubah diri kita sendiri untuk berinovasi dalam pembelajaran. Kita ini sudah hidup di era digital. Saya ngomong begini bukan saya maksudnya sudah melampaui jenengan semua. Kita harus sadar akan teknologi. Jadi anak-anak zaman sekarang beda dengan yang dulu. Kalau anak-anak yang dulu kalau ngaji pas pulang itu tambah dipukul sama orang tuanya. Ya. Kalau sekarang ustadznya atau gurunya yang mukul, yang tarik. Iya boleh. Kemarin itu kasus-kasusnya banyak. Dunia pendidikan tidak sedang baik-baik saja sekarang kan.
itu saja pesan dari saya, kita tidak boleh menyerah atau putus asa. Kita harus kembangkan inovasi pembelajaran sekiranya mengena kepada murid. Mungkin tahun ini kita gagal, mungkin generasi berikutnya kita bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Dikembalikan ke Bu Rahma. Bagaimana Bu Rahma? Tanggapan dari Pak Sudur luar biasa menurut saya. Ya, menurut saya tanggapan dari Pak Sudur banyak manfaatnya untuk diterapkan di selanjutnya seperti itu. Dengan adanya era digital mungkin mereka kalau sudah dibawa ke lab itu Pak, tetap maksudnya tuh tugasnya belum selesai, kemana-mana sudah buka yang lain gitu Pak. Jadi mereka gimana, mungkin dari usia Pak, masa-masa puber mungkin seperti itu. Enggak Pak. Oh, ada panggil. Ya Bapak sebenarnya untuk menghadapi siswa ya anak-anak, emang kita tidak bisa menyamakan dengan anak-anak kita yang ada di pondok, di mana anak kita itu sangat kurang yang namanya gadget, sehingga kalau dikasih tugas akhirnya diselesaikan sebentar, kadang tidak selesai langsung buka kemana-mana. Dan itu pun baru saja terjadi di saya. Saya tadi kasih tugas, tujuannya materi, ternyata setelah saya tinggal, larinya ke YouTube, TikTok dan lain-lain seperti itu. Untuk mengatasinya, kalau menurut saya tadi harus tetap diawasi, kita harus ada di sampingnya, karena sistem pemikiran anak-anak masih istilahnya kemarin ya, bahasa Jawanya kemarin, bahasa sini apa bilangnya Bu? Serak, kalau seragam bukan. Keinginannya terlalu besar untuk browsing dan lain-lain seperti itu. Browsing positif ya, negatifnya itu ya ke pelajaran. Terus kalau untuk biar kita tidak dor, kita lebih baik sebagai guru kalau kita sudah terlanjur mencebur ke sini, kita fokusnya ke PPG atau sertifikasi atau menjadi guru penggerak. Kita fokus ke sana Bu. Untuk anak kita tetap kita handle bagaimana sebisa kita, karena karakter guru tidak sama untuk menghandle anak-anak seperti itu. Ada yang keras, ada yang slow ya seperti itu. Jadi kita fokuskan dulu ke kita sendiri dulu untuk mencapai sertifikasi yang diinginkan. Itu dulu. Pertama juga kita harus bisa menguasai bagaimana cara memberi pelajaran ke anak-anak. Karena nanti di sertifikasi juga ada tugas-tugas yang bagaimana kita bisa menghandle anak-anak di dalam kelas. Praktiknya seperti itu. Jadi kalau menurut saya tujuan sampai itu jangan sampai tujuan saya belum tercapai, saya belum sertifikasi. Saya harus tetap kuat meskipun ada karakter anak-anak seperti itu. Ya santai aja kita jangan ditanggapi, meskipun kadang-kadang menyakitkan ya. Sampai kadang-kadang ke bawah pulang, ke bawah ada sikap anak kok kayak gini sama kita, kok cuek, nah, itu ada juga. Itu aja tambahan dari saya. Semoga tetap kuat guru-guru di sini menghadapi siswa, dan untuk masalah honor ya begitulah. Terima kasih. Itu minta tolong diisikan refleksi atas kertas yang sudah saya bagikan. Refleksinya menyangkut 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Jadi peristiwa itu apa saja yang terjadi hari ini di kegiatan ini, perasaan-perasaannya Bapak Ibu menerima kegiatan ini bagaimana, kemudian pembelajarannya kira-kira apa saja yang Ibu Bapak dapatkan,
Dan kira-kira penerapan ke depannya ini bagaimana untuk anak-anak? Bapak Ibu minta tolong diisi refleksinya, dikasih nama, pojok, sama refleksi diseminasi budaya positif. Peristiwa itu gimana? Kenapa peristiwa itu misalnya sekarang saya hari ini berkegiatan bersama Bu Dewi diseminasi budaya positif. Ini baru pertama kali saya berkegiatan bla 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 gitu. Perasaannya bagaimana, pembelajaran apa saja yang didapat, terus kira-kira penerapannya bagaimana ke depan, mau tidak Bapak Ibu menerapkan atau ini nggak cocok ini kayaknya di MU. Oh ini saya belajar ini, ya mudah-mudahan bisa berhasil atau tidaknya, setidaknya kita mencoba. Monggo yang tidak ada buktinya. Sedikit spill dari Bu Rahmanania. Maju terus pantang mundur ya Bu Rahma ya. Semua pasti merasakan ada di titik lelah, jenuh seperti yang Bu Rahma sampaikan. Akhir sudah, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua, kepada lembaga-lembaga dan yang terutama kepada anak didik kita. Semuanya harus memberikan dukungan dan motivasi penuh kepada anak-anak. Guru pun sesama guru pun demikian. Guru sesama guru pun harus ayo semangat Bu Rahma, jangan pantang menyerah, sampai tidak sendirian Bu Rahma. Saya juga pernah ada di titik itu, capek banget tapi mau gimana lagi, ini sudah pilihan saya dan panggilan hati, kata kakaknya saya itu panggilan hati. Menjadi seorang guru itu bukan suatu pekerjaan tapi panggilan hati. Kita sudah memilih itu dan tanggung jawab kita pun besar. Jadi insya Allah kalau kita nggak dibalas di dunia, insya Allah pasti ketemu di akhirat nanti. Jadi saya rasa cukup kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan merupakan acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa. Sebagai penutup, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.